banyak hal yang memang pada akhirnya kita, mungkin tadi beberapa teman, 2 orang tadi sudah merespon tentang apa sih yang terlintas dari tema ini. Mungkin juga dari teman-teman bisa merefleksikan bahwa ada kaitannya tema ini dengan situasi politik, situasi kehidupan kita. Itu ya sah-sah saja, kita bisa menafsirkan banyak hal. Artinya dengan beberapa seri tetes yang juga sudah disampaikan oleh Cak Nun beberapa setiap hari di website itu juga bisa menjadi salah satu bahan refleksi kita. Karena mungkin bahasanya juga sangat sastrawi di situ karena memang secara bentuknya puisi di situ. Nah, yang mungkin nanti juga kita akan dalami lagi, tema ini akan diarahkan kemana ya pasti teman-teman juga memiliki refleksi masing-masing setelah pulang dari Kenduri Cinta ini nanti. Nah, alhamdulillah malam ini juga sudah hadir Mas Abrang. Mungkin ya tidak sih kita ingin membahas ke situ, tapi ada satu hal yang menarik Mas Abrang. Ketika di Rebuan kemarin itu teman-teman kita sempat menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Abrang di Mocopat Syafaat ketika tentang cuaca. Itu mungkin juga bisa di arah apa ya, mungkin kita sih tidak mencoba menyambungkan, tetapi keberangkatannya saat itu kan dari pertanyaan Simbah bahwa apa sih yang membuat kita betah di Maiyah. Nah, itu di Mocopat Syafaat kemarin Mas Abrang menjelaskan tentang cuaca. Saya kira juga bisa kita minta Mas Abrang juga untuk menjelaskan di Kendur Cinta malam ini. Syukur-syukur Mas Abrang juga bisa masuk ke tema Kendur Cinta malam ini. Monggo Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya malam ini temanya tabrak gasruk. Nggak ngerti apa-apa dipanggil ke atas panggung, saya nunggu Simbah tadi. Tapi ya wes apa-apa. Apa mau bahas apa cuaca? Tadi ketika melihat serigala berhati domba ini tadi, yang saya pikirkan adalah ada quotes yang siapa sih aku lali wong iku golek ono. Ada quotes yang mengatakan apik banget menurutku. Orang progresif adalah orang yang berburu-buru untuk membuat kesalahan, dan orang konservatif adalah orang yang tidak mau kesalahannya dibenarkan. Jadi ya karena sing bener kok ruwet men iki. Kudu progresif apa kudu konservatif? Untungnya Indonesia itu ada kosakata yang lain. Kalau Barat saya mencari kosakatanya apa ya, kok belum ketemu. Kalau progresif kan bisa disebut sebagai pendobrak kalau di Indonesia. Generasi pendobrak, progresif. Kalau konservatif diterjemahkan bisa menjadi generasi penerus. Pokoknya isim wingi diterusno. Kita ada istilah di tengah-tengah yang namanya generasi pembaharu. Wani merubah, tapi sing apik ya diterusno. Sing perlu diterusno, sing perlu dirubah. Nah itu menurut saya sebuah koordinat yang tidak sederhana untuk dilakukan. Kalau spesifik serigala berarti domba, domba berarti serigala, saya tidak pernah nyambung dengan asumsi bahwa serigala ki elek, domba ki apik. Nek serigala berarti domba ki apik ning jerone, elek ning jerone apik. Saya melihat domba karo serigala ki ora apik elek ya, soalnya serigala butuh madang, domba ini sing iso dipangan ngono wae urusane. Ya itu hukum alam ya. Nek rantai makanan nek ra entuk dipangan ya mesake serigalane, masuk kan vegetarian serigalane kan ya. Karena bedanya wedhus nanti. Jadi, tapi yang saya lihat di situ justru yang penting jangan berpura-pura. Kamu menjadi dirimu sendiri. Terus kalau menyambungkan ke cuaca, adanya serigala dan adanya domba sehingga mereka bisa saling makan. Orang saling makan ding. Maksudnya makan, ada rantai makanan terjadi.
itu karena terjadi keseimbangan di situ. Dan keseimbangan itu pasti membutuhkan cuaca yang tepat. Cuaca itu menentukan benih mana yang tumbuhnya besar. Nek cuacane panas, sing tumbuh ya kurma. Nek suasane ya kurma ya kaktus, ngono ya. Nek cuacane airnya payau ya yang tumbuh bakau. Kalau air hujannya banyak ya tumbuh macam-macam, tergantung cuacanya. Nah, cuaca itu koyone tidak mempengaruhi. Koyone tidak kelihatan karena gimana ya? Dia tidak terlibat dalam rantai makanan. Dia tidak bisa dilihat sebagai faktor dalam rantai makanan. Orang hujan memakan serigala, kemarau orang. Tapi hujan banyak atau sedikit sangat mempengaruhi seberapa banyak rumput yang tumbuh, sehingga bisa seberapa banyak kambing yang ada di situ dan seberapa banyak serigala, kan mempengaruhi semuanya. Cuaca itu tidak terlibat dalam rantai makanan, tapi sangat menentukan apa yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Nah, saya tadi siang juga sempat diskusi panjang sama pengamat politik Janar teko saiki. Aku bingung komentar pertama dia, piye ke Indonesia ki remuk. Nah, asu lagi ini. Aku orang pacul sih aku setuju ya soalnya. Aku lagi ngomong saiki, aku ngomong wis berang puluh tahun yang lalu aku ngomong ngono ki. Bukan prediksi, bukan harapan, yo ora seneng aku. Indonesia remuk edan kok. Tapi cuacanya membuat benih yang tumbuh adalah benih yang seperti itu. Paling gampang ini lah. Misalnya yang dianggap tumbuh besar itu sebagai penguasa. Orang ngomong presiden, jadi kepala desa. Kepala desa. Apa yang kau lakukan untuk agar menjadi kepala desa? Camat. Serangan fajar, apa meneh? Konco premane akeh. Ya, ada seperti itu. Pokoknya serawung kabeh bisa apa? Nah, siapa yang paling canggih melakukan itu, dia akan menjadi pemimpin tersebut. Paham yang maksud saya? Karena cuacanya seperti itu, benih yang tumbuh akan seperti itu. Ya rasa tiap apa kayak gimana? Karena memang cuacanya seperti itu. Benih yang tumbuh pasti akan seperti itu. Kowe arep nganggo sistem apa wae iki ya arep ngopo? Sistem itu hipotesis manusia menata dirinya dari kerajaan demokrasi, arep ngomong komunisme, arep ngomong nek Islam ya ora ono apa-apa, sing penting nek ono masalah kayak perjanjian dari Piagam Madinah dan seterusnya. Banyak teori-teori untuk menata manusia. Tapi yang pasti bagaimana manusianya membuat cuaca tersebut. Nah, kalau cuaca alam gampang lihatnya. Lihatnya udan, panas dan seterusnya. Tapi kalau cuaca di antara manusia gimana ngelihatnya? Kan nggak gampang. Kita belajar dari, kalau saya kemarin ngobrol di beberapa makyahan terakhir, termasuk di Mojopat Syafaat, mari coba belajar sama semut. Semut kan punya pembagian pekerjaan yang rapi, gitu. Ora kalah rapi karo Kementerian Tenaga Kerja. Sopo dadi tentara, sopo dadi petani, sopo gaweane ngendok wae, dan seterusnya lah. Ada pembagian kerja seperti itu. Dan mereka sangat rapi karena kalau terjadi ketidakseimbangan pasti punah. Kalau kurang petaninya, kurang pangan, nek kurang tentarane dientekke karo tanggane dan seterusnya ya. Jadi mereka seimbang. Tak takon saiki, mereka punya menteri tenaga kerja ora kira-kira? Semut itu loh. Lagu dono pilihan barang itu. Ono pilkada semut ruwet dah. Gak ono toh. Gak ada satupun yang menteri pembagian tenaga kerja itu gak ada. Tapi mereka secara komunal punya keseimbangan seperti yang luar biasa seperti itu. Sopo sing noto? Takono satu semut, siapa yang punya konsep tentang pembagian kerja? Piye iki belajarin yang inti mod. Mereka nggak punya sekolah, mereka ambil buku-buku dan seterusnya. Kira-kira bagaimana bisa terjadi keseimbangan itu? Kalau melihat dari semut, mereka hanya punya dua syariat yang sangat sederhana.
Hanya dua syariat yang mereka tidak paham apa artinya, tapi membuat sebuah cuaca yang luar biasa untuk komunalnya. Syariat semut itu cuma dua, satu silaturahmi. Bagus, semut itu tapi ketemu kancane salaman mas. Ayo, jangan dibantah, salaman mas dia. Apa, mbunggu tangannya apa, mbunggu sumutnya, mbunggu. Kita kok sama gitu. Salam apa, satu silaturahmi, dan yang kedua berani menjadi. Apa maksudnya berani menjadi? Ternyata ada penelitian begini. Bagaimana semut menjaga keseimbangannya? Dengan silaturahmi itu, dia salaman. Nek wis sekitar berapa puluh kali gitu lah. Aku pengen 20, aku pengen selawi salaman kok rano tentara gitu. Tak jadi tentara wis. Berapa kali salaman kok rano petani gitu. Tak jadi petani wis. Nah, hanya dengan dua peraturan yang sangat sederhana tapi istiqomah semut itu melakukan itu semua, tertata yang namanya society. Sederhana banget toh. Hanya melakukan istiqomah, melakukan dua hal gitu. Nah, manusia ora iso hanya melakukan dua hal. Karena manusia itu paling kreatif bikin masalah. Oh, semua makhluk di muka bumi itu masalahnya selesai kalau sudah kenyang. Bu, asu jegok-jegok kok pakane menang. Wes. Kok duduk ya asu? Asu iki kita istilah orang-orang itu sampai. Misalnya ono serigala dipakani wes selesai. Dia nggak akan makan lebih dari yang dia butuhkan. Masalahnya selesai ketika dia kenyang. Bedanya dengan manusia, ketika manusia kenyang, dia cari masalah lain. Masalahnya nambah kemudian. Nek wong kangelan mangan, uripe golek mangan. Nek wis wareg, dia carane mobile merek tertentu, dia carane HP-ne ganti, dia carane mendapatkan kekuasaan dan seterusnya lah. Itu masalah yang dibuat manusia sendiri. Ya tapi itu efek samping dari punya akal memang. Nah makanya menurut saya apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan Islamnya adalah mencoba membuat kecerdasan komunal. Nah ini tadi semut ini tadi kan terlihat ada kecerdasan tuh. Pembagian kerja, kue ngene dan seterusnya, pembagian kerja yang tidak dipahami oleh satu semut. Satu semut tidak punya konsep itu. Tapi secara society, secara banyak semut kok kita ono penataan ya. Intelektualnya siapa ini yang bekerja? Nah itu disebut sebagai simbahnya bute kepandaian komunal. Nah aku nyebutnya swarm intelligence Inggris. Swarm intelligence, kepandaian komunal. Kepandaian komunal bukan dibentuk oleh satu orang, dua orang. Seperti yang terjadi di Piagam Madinah. Piagam Madinah tidak dibuat oleh satu orang pandai, tapi dibuat oleh berdasarkan interaksi antar manusianya. Jadi keseimbangan komunalnya langsung terganggu ini. Ada sesuatu, ada kelesian di belakang ini lalu. Cuaca berubah. Lanjut. Oke. Tadi ya ada yang namanya kepandaian komunal. Nah kemarin saya sempat ada seminar di Tulungagung yang membahas tentang apa sih yang dilakukan para wali, apa sih yang dilakukan nenek moyang kita sih. Kok wali datang ada sebuah budaya yang diperbolehkan, ada budaya yang dilarang, ada budaya yang dibangun baru. Kok ini cuma nggak boleh sedikit, ini kok ditambahin segini, maksudnya apa sih? Nah, wah kira konsen ini. Konsen, sudah bisa gitu. Iklan. Kalau bisa kendang lagi, dikendangin lagi. Orang nyalon gue, asal salaman. Tekan nanti mau lagi. Kesadaran kepandaian komunal. Nah, swarm intelligence, kepandaian komunal. Bagaimana kepandaian komunal itu terjadi dengan istiqomah kita saling menjaga
konsisten terhadap sesuatu. Karena kalau komunal ngumpul pasti terjadi kepandaian komunal, pasti. Cuman jenisnya seperti apa? Ono sing jenisnya penakluk, misalnya Romawi. Bagaimana jadi orang terkenal di sana? Bagaimana menjadi terhormat? Adalah ketika kamu menjadi warrior, menjadi jagoan perang, sehingga budayanya budaya ekspansi dan perang. Nah, itu kelihatan kepandaian komunal itu. Kalau di Jawa setahu saya ada kemampuan diri yang membuat bisa melihat komunal itu yang disebut sebagai cita. Cita adalah kemampuan untuk melihat swarm intelligence, untuk melihat kepandaian Tuhan. Karena kepandaian itu tidak terletak pada para pelakunya, tapi terletak pada yang di atas semua pelakunya itu. Jadi itu yang disebut sebagai cita. Karena aku jelas kayak gitu, tapi ini kemalan gitu. Berapa ya? Kita sering ngomong cita-cita. Neng ngerti cita gitu apa. Kalau dulu kita pernah membahas ada yang namanya intelektual, ada yang namanya identitas, ada yang namanya personalitas, ada yang namanya intelektual murni waktu saya nyebutnya itu. Saya baru tahu ada istilah lain yang mengatakan itu. Intelektual disebut sebagai budi. Budi pekerti adalah hasil dari intelektual. Jadi intelektual yang paling luar, yang paling permukaan, yang paling luar itu namanya intelektual, yang kita sebut sebagai intelektual, yang kita anggap sebagai raja sekarang. Pokoknya yang paling pintar, pengetahuan yang paling akeh, itu yang apa sih? Dhuwur tingkatnya salah satunya gitulah. Makanya wong kemintar akeh banget. Karena pengen munggah hegemoni akal memang sekarang sedang zaman ya memang sekarang zamannya seperti itu. Ada budi, di bawah budi intelektual tidak akan berjalan kalau dia tidak menempel identitas. Identitas ini menyebutnya ahankara. Kita makainya biasanya di angkara murka. Ahankara murka, karena biasanya yang marah itu kalau identitasnya terganggu. Kowe wong Islam di loke keislamanmu nesu. Kan itu identitas yang kamu ambil. Saya kemarin sempat tanya begini. Bukti bahwa intelektual tidak akan berjalan ketika tidak nempel di identitas. Intelektual itu selalu membela identitas. Saya tanya sekarang, di sini yang tidak sunat siapa? Orang yang ngaku, oke. Bukti Mas era sunat. Sunat itu baik atau mutilasi? Ayo jangan ini. Bener atau mutilasi? Ya. Nek kowe Islam ngomong gue bener. Nek kowe orang Islam tidak punya kepercayaan itu membuat itu menjadi salah, jadi mutilasi. Oke ya, jadi bener salah itu tergantung belief sistemnya. Benar-benar tergantung kamu percaya pada apa. Nah itu tadi intelektual menempel pada ahankara, pada identitas. Padahal semua identitas itu nempel pada ingatan. Tidak ada intelektual kalau tidak ada ingatan. Tidak ada identitas kalau tidak ada ingatan. Ingatan itu sebutannya manas. Dan ingatan lebih banyak yang tidak kita ingat daripada yang kita ingat. Karena ingatan utama tidak terletak pada kepala. Ingatan utama terletak pada badan. Kamu ingat nggak hidungnya mbahmu seberapa mancungnya? Mbah buyutmu rambutnya keriting kok lurus. Ingat nggak? Badanmu ingat? Kamu ingat Nabi Adam mukanya seperti apa? Nggak ingat, badanmu ingat. Karena kamu anak turun dari Nabi Adam. Tercatat dalam badanmu. Nah ini manas, ini ada ingatan di sini, ada ingatan yang tidak gampang diakses oleh yang kita sebut sebagai ingatan biasa. Nah pasti ada intelektual menempel pada identitas yang kita serap, identitas menempel pada manas, ingatan wadak ini, dan ada intelektual yang tidak tertutupi oleh manas, akal maupun identitas. Itu disebut cita. Cita sudah tidak bisa melihat apa api elek apa enggak, yang dia lihat adalah jogetan alam semesta, sehingga dia bisa melihat yang namanya cita, yang namanya swarm intelligence tersebut. Karena kepandaiannya tidak nempel di badan, kepandaiannya ada di belakangnya lagi. Dia tidak butuh wadak kepandaiannya, menyentuh sumber dari kreasi itu sendiri, sebutannya gitulah. Nah itu yang bisa melihat swarm intelligence tersebut. Jadi nek delok prilakune wali nabi kok ini ngopo to kowe kon ngene-ngene iki
Kowe ra melu nata menungso, Nabi ora ngajari gawe demokrasi dan seterusnya kok. Kenapa? Loh, jelas karena Nabi pengen menumbuhkan swarm intelligence. Pengen menambah sebuah tatanan di mana itu muncul dari kepandaian Tuhan, bukan dikarang oleh manusia. Manusia boleh ngarang, boleh sama-sama, sangat boleh mencoba, tapi jangan lupa jadi generasi pembaharu, bukan pendobrak maupun penerus saja. Pembaharu. Tadi domba dan serigala itu sepanjang zaman akan ada. Itu yang disebut sebagai infinite game, perang panjang. Kita masuk sedikit ke situ ya. Kita sudah tahu cuaca, kita sudah tahu bagaimana melihat cuaca. Kita sekarang ngomong yang namanya game teori. Dalam hidup itu ada dua jenis permainan. Satu permainan finite atau permainan pendek, dan satu lagi permainan panjang. Selalu ada dua itu. Contohnya gini, nek kowe rabi, siapa yang wis rabi iki? Turun. Oke. Kowe sing wis tau nembung rabi tapi ditolak sapa? Rawane ngaku. Nembung rabi apa nembak seorang yang dinaksir, kemudian ditolak, itu pertarungan pendek. Karena berhasil gagalnya terjadi di situ. Nek gue ditompo lamaranmu berarti rabi, nek ora gagal. Itu namanya pertarungan pendek. Tapi kalau membina rumah tangga, itu pertarungan panjang. Gak ono menang kalah gue lawan bojomu. Gue menang, keluargamu remuk. Gue kalah, keluargamu remuk. Apa ya, kamu nggak sama sekali permainannya berbeda kan? Paham maksud saya? Tidak ada garis finish di situ. Tidak ada garis finish, tidak ada itu berhasil ya aku berkeluarga, orang tekan mati. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya begini. Ketika ada peperangan, kan ada musuh lawan kita. Permainan pendeknya apa? Menang perang dia kalah. Oke. Kalau misalnya ada pasukan musuh yang terluka, palang merahnya nolong nggak? Nolong. Masuk akal nggak? Wong perangmu tuh mengalahkan dia, kalau dia luka, mosok tok tolong. Nek dhek iso ngadeg meneh nembak ndasmu lho, Bro. Masuk akal nggak? Kalau kamu melihatnya hanya pertarungan pendek, itu tidak masuk akal. Tapi ada pertarungan panjang yang dijaga, yang namanya kemanusiaan. Apa gunanya menang nek aku menghilangkan kemanusiaanku? Jadi walaupun terluka musuhnya, masih ditolong sama dia, karena dia memegang pertarungan panjang tersebut. Oke ya, ngerti ya bedanya antara pertarungan panjang dan pertarungan pendek. Salah satu contoh paling, iki rodok ngomong lebar sedikit. Contoh kenapa sampai Cina sebesar itu dan Amerika tidak mengantisipasinya, karena Amerika salah melihat perang dingin. Dia pikir perang dingin adalah perang pendek. Jadi ketika Rusia runtuh, dia pikir selesai perang dinginnya. Oh, kalau di dunia yang namanya tensi kekuatan, tarik ulur kekuatan, itu pertarungan panjang, tidak akan pernah berhenti. Nek rano Rusia, Cina muncul. Rano Cina, liane muncul. Wintek kabeh Indonesia muncul. Ono wayahe. Itu pertarungan panjang. Nek kedaden. Nah, sekarang saya tanya. Oke ya. Ada pertarungan panjang, ada pertarungan pendek. Sekarang saya tanya, rame-rame wingi kuwi. Sopo dadi wakile sopo nyalon sopo, kok perang. Itu pertarungan panjang atau pertarungan pendek? Pertarungan pendek ya. Pertarungan panjang Indonesia apa? Makmur. Oke, makmur. Apa meneh? Berkeadilan. Oke, apa meneh? Ora hilang kamanungsane. Ya, tetap menjadi bermartabat. Apa meneh? Oke. Wes duwe bayangan ya pertarungan panjang kita gimana? Kita akan menuju kemana sudah paham ya? Kalau pertarungan pendek melanggar pertarungan panjang, seperti peperangan itu tadi, kalau pasukan musuh terluka dan palang merahnya malah membunuh, kemenangan dia berharga atau tidak? Kemenangan dia menghilangkan kemanusiaannya, dan dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Hanya kemenangan sementara.
dia akan dibenci oleh semua orang dan tidak akan abadi yang namanya kemenangan. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter, dia tidak memikirkan perang panjang. Anda milih presiden sopo sesuk deloki wae. Sopo sing mikir perang panjang? Sopo yang hanya berpikir perang pendek? Ora rasa aku deloki kowe mati-matian untuk perang pendek iki ngopo to yo? Kamu sampai menghancurkan diri, misalnya jangan sampai, kalau aku rata tegel ndelok dia menghancurkan perang panjang dirinya hanya untuk kemenangan pendek. Sama menangmu sepiro? Aku gak masalah presidennya sapa wae. Remuk-remuk wis to. Ora. Loh, ora ini bukan doa ini. Ini swarm intelligence-nya seperti apa kan kelihatan. Swarm intelligence-nya seperti apa kelihatan. Citane koyo ngopo ketok Indonesia pisan. Kalau tidak bisa bikin cuaca, yang Mahiyah lakukan adalah bikin rumah kaca. Kita rumah kaca hanya kecil segitu, tapi cuacanya tertata dan yang tumbuh adalah benih-benih yang benar-benar bagus. Itu yang semoga bisa kita usahakan bersama. Perang panjangnya seperti apa? Menang kalah dudu urusan. Kalau Simbah dulu ngomong benih itu iso, sing jenenge benih jati. Koyone ra ngopo ngene iki ngopo to? Banyak misalnya aku rada gemes ada teman-teman dari Jogja apa ngendi ya, ana universitas lah. Mak iya iki ngopo to ra cetok, lunggah-lungguh. Nahan nguyuh marai batu ginjel. Torekot ora, pergerakan sosial ora. Aku sedih aku. Kenapa sedih? Bukan karena diunekke. Kamu sebagai seorang intelektual kok orang medun sedikit neng cita sih, nggo budi sedemikian rupa. Setengah mati menggunakan akalmu tidak bisa melihat efek panjang 3 tahun ke depan ora iso ndelok. Kemarin aku Adi Mayah mana ya? Sing ngomong, "Njuk Mayah kudu ngopo?" Sing paling basic perang panjang. Apa yang dicari manusia di seluruh dunia? Dari manapun sejak Adam sampai sekarang apa yang dicari manusia? Bahagia. Ya ora? Entah bahagiamu syaratnya sugih, entah bahagiamu syaratnya bojo 5, entah syarat bahagiamu apa terserah, tapi kabeh wong golek bahagia dengan versinya sendiri-sendiri. Mak ya aku ngopo? Gawe cuaca sederhana. Paling sederhana bagaimana? Jadi orang gembira. Buat sekitarmu gembira dengan keberadaanmu. Karena pada cuaca yang gembira, orang akan tumbuh sesuai dengan potensi terbaiknya. Kuise. Presidennya sopo ora masalah. Itu perjalanan kita, perjalanan Indonesia pada perang panjang untuk menuju yang lebih baik. Kalau tidak ada yang memikirkan perang panjang sekarang, pada ribut pada perang pendek, sopo sing bakal menang tahun ngarep, kita yang berpikir pada perang panjang. Oke ya, setuju ya? Oke. Siap, paling itu dulu. Nanti diteruskan. Mas.